Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung aktifkan saja. Oke, kita close. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah landing page, kita aktifkan Astra-nya dulu ya. Jadi kita aktifkan Astra-nya yang versi free ya. Oke, kita select Elementor saja sebagai page buildernya. Jadi di Astra ini banyak menyediakan berbagai macam page builder ya, sangat banyak kompatibelnya. Oke, kita pilih salah satu template yang ingin kita gunakan sebagai website sekolah kita. Kita akan coba yang ini saja. Oke, kita pilih input complete saja, atau kita import yang home saja. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah, kita view template. Ya, ini adalah tampilan dari halaman depan ya. Oke, kita kembali lagi. Yang pertama, untuk ini, begitu kita kunjungin, ini masih tampilannya kayak gini ya. Jadi kita buat dulu yang tadi kita import, kita cek di bagian halaman, itu namanya home ya, home. Yang ini kita hapus saja dulu, kita hapus. Oke, ini statusnya kita edit, statusnya menjadi telah terbit. Oke, selanjutnya untuk membuat sebuah halaman depan, kita pergi ke pengaturan, kemudian membaca. Di sini kita pilih halaman statis ya. Untuk berandanya itu adalah home yang kita sudah import tadi itu. Kita klik simpan. Oke, kita coba kunjungin, kita refresh. Oke, jadi ini kita udah berhasil membuat sebuah halaman depan. Nah, kemudian ini nanti akan kita desain menjadi sebuah website sekolah. Oke, selanjutnya kita edit permalingnya dulu ya. Kita edit permalingnya. Permalingnya ini agar website kita lebih SEO friendly. Nah, caranya adalah kita pergi ke pengaturan permaling. Kita gunakan yang nama tulisan. Jadi nama website, terus contoh tulisan apa, entah itu artikel, entah itu halaman apa, kayak gitu. Jadi langsung kayak gini tulisannya. Oke, langsung saja kita simpan. Oke, jika sudah, kita coba kunjungin ya. Ya, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita buat beberapa halaman untuk kebutuhan daripada website sekolah kita. Yang pertama, kita buat profil sekolah ya. Nah, ini tampilannya, memang ini adalah tampilan WordPress terbaru ya, buat buat editornya. Buat teman-teman kemungkinan ini akan sedikit sulit. Jadi solusinya adalah kita install terlebih dahulu Elementor, editor defaultnya ya, editor klasik. Caranya kita cari plugin, tambah baru. Nah, kita pakai yang klasik editor. Oke, kita install lagi.
Jika sudah, teman-teman bisa langsung aktifkan. Oke, kita kembali lagi ke menu halaman, dimana sudah kita buat sebuah halaman untuk bagian home ya. Kita buat halaman baru. Nah ini udah bentuk klasik ya. Jadi ini lebih enak buat kita buat halaman dan lain sebagainya. Kita buat profil sekolah ya. Kita terbitkan. Kita buat lagi apa ya? Kira-kira jadwal atau data guru, terus itu kira untuk website sekolah, fasilitas ya, kemudian galeri, kemudian artikel atau berita. Kita tulis artikel saja ya, kemudian kita buat halaman kontak. Jika sudah kita lihat semua halaman ya, ini adalah beberapa halaman yang sudah kita buat. Ada artikel, data guru, fasilitas, galeri, kontak, sama profil. Sepertinya ini cukup ya buat demonstrasi kita. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat halaman yang lain, silahkan dicoba saja. Nah, kita coba refresh. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi udah muncul otomatis di halaman menu ini. Nah, di sini cuman masih belum beraturan, ada artikel, data guru dan lain sebagainya. Ya, kita coba untuk mengatur menu ini. Untuk mengatur menu ini kita pergi ke tampilan, kemudian pilih sesuaikan. Untuk merapikan bagian menu ini, kita pergi ke tampilan, kemudian menu. Kemudian kita di sini akan buat satu buah menu ya, nama menu yaitu menu utama. Jadi menu utama ini buat yang di atas ini. Oke, jika sudah, menu apa saja yang akan kita tampilkan di menu utama. Ini kita pilih kontak, artikel, galeri, fasilitas, data guru, profil. Oke, atau kita bisa lihat semua dan pilih semua ya, biar tidak capek-capek. Kemudian kita klik tambahkan ke menu. Nah, jika sudah, jadi di sini kita bisa atur yang pertama itu profil, tinggal kita geser aja. Home, profil, terus data guru mungkin, kemudian fasilitas, artikel, galeri, kontak. Oke, kemudian kita simpan. Nah, jika kita sudah simpan, kemudian kita akan kelola lokasi di mana kita mau akan tampilkan. Nah, di sini ada terdapat dua lokasi ya, di mana kita mau tampilkan menu kita. Ada di menu utama itu yang ini. Kemudian di menu kaki, di footer ya, nanti di sini. Oke, kita pilih saja untuk yang menu utama. Ini kita pilih menu utama, kemudian kita simpan. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Oke, ini sudah berubah ya, sudah berurutan, sudah sesuai. Nah, kemudian kita coba untuk mengganti warnanya, mengganti warna menu. Kita pilih ke sesuaikan, tampilan sesuaikan ya. Lebih itu kita pilih global, bagian ini ya, global, tajuk,
terus menu utama. Oke, ini masih terbatas ya. Masih terbatas, kita tidak bisa mengedit warna ini di sini. Caranya bagaimana? Kita terlebih dahulu harus mengaktifkan yang option Astra-nya untuk yang versi Pro. Ya, yang versi Pro. Jadi di sini kalau hasilnya yang benar-benar maksimal itu memang kita harus gunakan yang versi Pro ya. Jadi kita di Mataram Web itu sudah punya yang versi Pro buat Elementor dan buat Astra dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang ingin yang kualitasnya versi Pro, silakan kontak kita atau bisa menggunakan jasa kita juga untuk membuat website sekolah teman-teman. Oke, saya akan install dulu yang versi Pro ya buat Astranya. Jadi buat teman-teman yang masih belajar dan belum punya versi Pro, silahkan pilih saja, disesuaikan. Mungkin backgroundnya bakalan diganti ke yang warna lebih polos, bisa. Atau kayak gini, jadi ini di settingannya, coba kita lihat di setting halaman. Tidak bisa. Oke, kita sudah install untuk Astra yang versi Pro. Kemudian kita pilih option Astra, opsi Astra ya. Kita aktifkan semua plugin versi Pro nya. Kemudian kita pergi lagi ke penyesuaian. Jadi kita mau kita refresh dulu. Kita mau ganti warna tulisan yang ada di ini ya, warna tulisan menunya. Oke, jika sudah, kita kembali lagi ke tajuk ya, menu utama. Kemudian di sini kita bisa pilih warna. Nah, ini udah aktif. Untuk warnanya kita pakaiin warna putih. Terus itu menunya kita fontnya bisa teman-teman ganti. Kemudian ini biar agak lebih tegas ya, saya cobain pakai yang tegas atau istilah tegas. Kemudian ini saya pakai uppercase. Oke, saya coba terbitkan. Kita coba refresh ya, apakah sudah bisa berubah. Oke, coba kita ulang. Di bagian menunya kita ganti pakai putih. Untuk hovernya, untuk aktifnya ya, untuk link aktifnya yang ini biar jadi warna putih juga. Oke. Kemudian di bagian tipografi ini yang berkaitan dengan fontnya ya, kita coba klik di sini di pensilnya, kita pakai yang agak tegas ya, tegas kayak gini. Oke. Kita pakai yang uppercase. Nah, kayak gini biar lebih kelihatan jelas. Oke, kita coba refresh. Oke, kayak gini. Kemudian kita akan edit lagi untuk yang bagian homepage-nya ya. Bagian homepage-nya kita klik edit with Elementor.
Oke, ini kita tinggal ganti saja. Coba, selamat datang di SMKN 1 Mataram. Kita coba ganti, wujudkan. Oke, ini adalah semboyan yang kita buat aja, sama hubungi kami ya. Kita coba update, kita lihat previewnya. Ini pakai fluid ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini karena SMK ya, jadi kalau SMK itu biasanya ada jurusannya. Jurusannya itu ini kita bisa hilangkan. Kita coba hilangkan saja. Ini kita rencana nanti mau pakai mau pakai yang logo dari masing-masing jurusan. Oke, contohnya di SMK itu ada teknik informatika, mungkin kita buka TI ya, kita pakai logo. Logo jurusan SMK, kita coba lihat aja ya. Cari logo-logo jurusan SMK. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Kita pakai yang ini, mana ya? Oke, ini mungkin kita simpan 3 aja ya. TKJ, terus teknik sepeda motor, sama teknik apa nih. Kita cari yang lain aja yang lebih bagus logonya. Teknik motor, sepeda motor, teknik jaringan, teknik mesin aja ya. Oke, ini sebagai sampel aja, jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya kita tambahin gambar aja di sini, buat ganti icon tadi itu. Ini kita taruh jurusannya ya. Oke, kita insert media. Nah, ini biar dia lebih kecil, kita pilih ke style, kemudian widthnya kita sesuaikan. Oke, ini bisa kita duplikat, kita geser ke sini. Ini ikonnya kita hilangkan, kita ganti lagi. Kita pakai yang TKJ. Oke, ini kita duplikat, klik kanan, geser. Ini kita hilangkan ikonnya. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal ganti aja sesuai dengan nama ininya ya. Teknik sepeda motor. Terus ini teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Ini kita hilangkan saja ya. Kalau teman-teman mau masukkan deskripsi, tinggal isi deskripsinya saja. Terus ini yang terakhir, kita unggah berkas, pilih berkas, yang mesin. Oke, kita upload, insert saja. Ini kalau dia agak kecil, kita agak besarin dikit. Oke, biar dia sama.
Ini kalau teman-teman mau kasih deskripsi silahkan, kalau enggak tinggal dihilangkan saja. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita ganti teknik mesin SMK. Oke, biar dia sama-sama satu ini ya, biar sama-sama dua baris. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba update dulu, kita lihat hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita hilangkan saja. Caranya arahkan ke sekten ini, kita klik hapus. Oke, ini juga kita hapus mungkin. Nah, terus ini sambutan kepala sekolah. Kita klik sambutan kepala sekolah. Nah, berikut adalah sambutan kepala sekolah bla 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 bla. Jadi teman-teman harus bisa tulis. Di sini foto kepala sekolahnya. Kemudian di sini visi misinya mungkin ya. Visi misinya. Terus di sini logo-logo. Di sini bisa berbentuk logo, logo jurusan bisa, atau logo kepemerintahan bisa, Mendikbud dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa ganti di sini. Kemudian testimonialnya, oke, kemudian klik update. Biar lebih afdol ini kita coba ganti pakai gambar anak SMK ya. Kita cari di internet. Kita cari SMK aja ya. Kita cari pelajar SMK. Oke, kita cari pelajar SMK, mana yang bagus nih. Mungkin belum terlalu bagus ya.